Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, di sini saya akan membahas fisika SMK kelas 10 dengan subbab sifat elastisitas. Oke, pengertian dari sifat elastisitas adalah sifat benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Contohnya, ada sebuah per. Saat kita tekan per tersebut, maka per akan memendek. Dan ketika kita melepaskan tangan kita, per tadi akan kembali ke bentuk awal. Nah, per itu termasuk benda elastis. Kemudian ada yang namanya benda plastis. Contohnya adalah lilin mainan anak-anak. Saat kita tekan si lilin, maka dia akan merubah bentuk, dan ketika kita lepaskan tangan kita, bentuknya tidak kembali ke bentuk awal. Nah, lilin itu disebut sebagai benda plastis. Yang akan kita bahas pertemuan kali ini adalah mengenai sifat elastisitas. Jadi yang kita bahas adalah benda-benda elastis. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai besaran-besaran pada sifat elastisitas. Yang pertama ada namanya tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Notasinya, tegangan sama dengan F. F itu gaya ya, dibagi A. A adalah luas penampang. Jadi misalkan nih, ibu pemegang sebuah handphone. Ibu tarik handphonenya di bagian kiri dan kanan. Nah, gaya yang ibu gunakan untuk menarik handphone ini itu tersebar di seluruh bagian luas penampang dari si handphone. Oleh karena itu, tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang dari benda. Oke, itu tegangan ya. Sekarang kita bahas mengenai regangan. Regangan adalah besarnya perubahan ukuran panjang benda terhadap panjang awalnya. Jadi seberapa besar sih dia berubah ketika diberi tegangan dibandingkan dengan panjang awalnya. Sehingga rumus dari regangan adalah delta L. Delta L itu berarti delta perubahan L dari kata long, berarti perubahan panjang, dibagi dengan L0, panjang awal dari si benda. Sekarang ada namanya modulus elastisitas atau juga disebut sebagai modulus Young. Modulus Young ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Semakin besar nilai modulus Young-nya, maka benda tersebut semakin besar pula tegangan yang dibutuhkan untuk meregangkannya. Jadi kalau nilai modulus Young-nya itu semakin besar, berarti tegangan yang digunakan untuk meregangkan benda tersebut juga semakin besar. Persamaannya, modulus Young Y sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Sama dengan lagi, tadi kan tegangan itu F dibagi A ya. Berarti F dibagi A dibagi lagi dengan delta L dibagi L0. Sehingga persamaannya akan sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Bisa ngikutin ya yang rumus di bawah? Sekarang kita bahas mengenai hukum Hooke pada pegas. Hukum Hooke menyatakan sebuah pegas yang diberi gaya akan mengalami pertambahan panjang sesuai dengan gaya yang diberikan kepadanya. Jadi menurut Hooke, gaya ini sejajar atau sebanding dengan perubahan panjang dari si benda. Sehingga rumusnya atau secara matematis ditulis sebagai F sama dengan K dikali delta X. F artinya gaya, K adalah konstanta dari si pegas, dan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas. Oke,
Sekarang kita akan bahas mengenai pegas-pegas yang jumlahnya lebih dari satu, atau disebut juga rangkaian pegas. Sebagai rangkaian, pegas ini bisa dipasang berbentuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kalau seri berarti sejajar ya, seperti di gambar. Jadi ada pegas 1, K1 nih, pegas 2 dengan K2. Jadi pegas 1 memiliki konstanta K1, pegas 2 memiliki konstanta K2. Ini namanya rangkaian seri yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu disebut sebagai rangkaian paralel. Jadi dua buah pegas dipasang sejajar ya. Kalau tadi kan sejajarnya ke bawah, ini sejajarnya ke samping. Nah, itu disebut sebagai rangkaian paralel. Gimana persamaan untuk hukum Hooke-nya? Hukum Hooke masih sama, yaitu M sama dengan K dikali delta X. Tapi karena ada dua pegas yang dirangkai seri, maka si K-nya itu diganti sebagai KS. Yang di bawah nih Ibu kasih keterangan konstanta pegas pengganti pegas-pegas dipasang seri. Jadi cara menghitung berapa besar konstanta dua pegas tadi itu adalah 1 per KS sama dengan 1 ditambah K1 ditambah 1 per K2. Jadi 1 per konstanta pegasnya ya. Itu kalau jumlah pegasnya 2. Gimana kalau jumlah pegasnya banyak, lebih dari 2? Maka ditambahkan terus ke samping. Jadi 1 ditambah K1, 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K dan seterusnya. Paham ya? Oke, sekarang pada rangkaian paralel, hukum Hooke pada pegas yang dirangkai secara paralel. Hukum Hooke masih sama, yaitu M sama dengan K dikali delta X. Tapi karena K-nya ini ada dua pegas, ada dua konstanta, maka K-nya diganti dengan KP, konstanta paralel ya. Nah, gimana cara menghitungnya konstanta paralel ini? Yaitu KP sama dengan K1 ditambah K2. Jadi tidak usah 1 per kalau rangkaiannya paralel. Jadi KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dan seterusnya jika memang pegasnya lebih dari 2. Baik, Ibu langsung kasih contoh soal. Yang pertama nih, contoh soal 1. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm dan panjang 60 cm digantungi beban bermasa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2, hitunglah yang A, tegangan, B, regangan, dan C, modulus yang dari bahan. Baik, perlu kalian ingat bahwa yang harus kalian lakukan pertama adalah melihat satuan-satuan dari contoh soal. Di sini kan satuannya ada yang milimeter, sentimeter. Nah, satuan-satuan tadi harus diubah menjadi satuan internasional. Jadi kalau panjang satuannya harus meter, kalau berat satuannya harus kilogram, kalau waktu satuannya harus sekon. Nah, di sini satuannya itu belum satuan internasional. Jadi kita harus rubah dulu. Oke, langsung kita kerjakan. Yang pertama kita tulis diketahui ya. Diketahui tadi di soal, Ibu bilang diameternya 1,4 mm. Berarti kalau diameternya 1,4 mm, jari-jari itu setengah dari diameter ya. Berarti 0,7 mm. Dan kita ubah menjadi satuan internasional, jadi meter. 0,7 diubah menjadi meter, jadinya 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian masanya M sama dengan 100 gram. Di soal lihat ya, di jawaban soal maksudnya 100 gram. Kita ubah menjadi satuan internasional, jadinya 0,1 kilogram. Kemudian gaya gravitasinya, percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian panjang awalnya L0 60 cm, kita ubah menjadi meter, jadinya 0,6 meter. Delta L-nya 0,3 mm, kita ubah menjadi meter juga, jadi 3 kali 10 pangkat min 4 mm. Yang ditanyakan pertama tegangan, kedua regangan, yang ketiga modulus yang bahan. Langsung jawab ya, jawab yang bagian A nih, tegangan F per A. Di sini F-nya gayanya itu adalah gaya berat. Masih ingat gaya berat?
Gaya berat adalah perkalian dari massa dan percepatan gravitasi bumi. Berarti masanya tadi 0,1 kilogram dikali percepatan gravitasi bumi ya, 9,5 meter per sekon kuadrat. Dibagi dengan A, luas penampang dari kawat. Kawat itu bentuknya silinder ya. Berarti kalau luas penampangnya itu adalah PR pangkat 2. P-nya 227, kemudian R-nya tadi udah kita konversi ke satuan internasional, jadi 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Dan hasilnya adalah 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini besarnya tegangannya ya. Kemudian regangannya tadi delta L dibagi dengan L0. Delta L-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian dibagi dengan L0, 0,6 meter panjang awalnya. Jadi besarnya regangan adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Dan modulus Young-nya itu adalah pembagian dari si tegangan dibagi regangan. Jadi kita masukkan nilainya nih, 6,36 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan si regangan 5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 1,272 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2. Oke, sekarang contoh soal 2. Ada dua buah pegas A dan pegas B, memiliki konstanta berturut-turut 75 Newton per meter dan 25 Newton per meter. Jika diberikan gaya sebesar 25 Newton pada kedua pegas tersebut, hitung besarnya pertambahan panjang pegas apabila pegas yang dirangkai paralel dan dirangkai seri. Jadi di sini ditanyakan itu adalah pertambahan panjang si pegas. Kemudian jika dia dipasang paralel dan dipasang seri ya. Oke, diketahui langsung konstanta pegas A, berarti KA sama dengan 75 Newton per meter, KB sama dengan 25 Newton per meter. Kemudian diketahui gaya yang bekerjanya adalah 25 Newton. Ditanyakan adalah delta X, pertambahan panjang saat dirangkai. Yang A paralel, yang B saat dirangkai seri. Langsung jawab ya. Yang pertama untuk pegas yang dipasang paralel, F sama dengan K dikali delta X. Berarti kalau kita nyari delta X, rumusnya dibalik ya. Berarti F dibagi K. K-nya itu diganti dengan KP. KP adalah pertambahan dari KA dan KB ya. KA dan KB 75 tambah 25 jadi 100 Newton per meter. Sehingga delta X-nya kalian bisa ngikutin dong. F sama dengan KP. Delta X sama dengan F dibagi KP. F-nya 25 Newton, KP-nya 100 Newton per meter. Sehingga besarnya pertambahan panjang itu adalah 25 dibagi 100, 0,25 meter. Oke, paham ya? Atau sebesar 25 cm. Itu jika dipasang paralel. Gimana kalau dipasang seri? Maka dipasang seri si K-nya diganti dengan KS. 1 per KS sama dengan 1 per KA ditambah 1 per KB. Kalian bisa ngikutin deh. Sama dengan lagi 1 per KA-nya adalah 75 ditambah 1 per KB. KB-nya 25, berarti 1 per 75 ditambah 1 per 25. Oke, untuk menambahkan kedua pecahan ini, karena pembilangnya, penyebutnya yang bagian bawah itu beda, maka harus disamakan. Nah, supaya penyebutnya sama, maka si 1 per KB itu 1 per 25 itu harus dikali 3 ya. Jadi supaya 1 per 75 ditambah 3 per 75. Oke, 1 per 75 ditambah 3 per 75 atau sama dengan, kalau udah sama nih penyebutnya, berarti pembilangnya yang di atasnya bisa ditambahkan ya. 1 tambah 3, 4. Yang bawahnya tetap ya 75. Jadi 1 per KS sama dengan 4 per 75. Kemudian kita udah dapet nih nilai KS-nya sekian. Kita langsung masukkan rumus seperti tadi. Sehingga yang di kotak nih, yang kotak abu-abu, sehingga kita bisa lihat pertambahan panjang saat disusun secara paralel adalah sekian. Oke? Bisa ikutin dong. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.